Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, SSI MPD, dosen tetap program studi S1 Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video praktik pembelajaran yang merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan praktik pembelajaran mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Statistika dengan kode mata kuliah Bio MKK 4222. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. PMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain adalah CPMK 1, mahasiswa memahami konsep dasar statistika, serta mampu mengolah, menyajikan, dan menginterpretasikan data melalui teknik statistika deskriptif. CPMK 2, mahasiswa mampu mengolah, menyajikan, dan menginterpretasikan data melalui teknik statistika inferensial. Materi perkuliahan ini mencakup statistika deskriptif, uji chi-square, uji T, analisis varians, analisis korelasi, dan regresi linear, serta analisis covariance. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan metode statistika secara tepat dalam penelitian maupun pemecahan masalah di bidang biologi dan pembelajaran biologi. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di kelas dengan memadukan kegiatan ceramah, interaktif, demonstrasi, praktikum, serta penyelesaian studi kasus yang relevan dengan penelitian bidang pendidikan biologi. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah panduan praktik analisis data kuantitatif berbantuan JASP yang saya tulis sendiri. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini terdapat 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan secara sistematis, dimulai dari konsep, ilustrasi, hingga demonstrasi secara langsung agar mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual sebelum melakukan praktik analisis data kuantitatif. Selanjutnya pada tahap interaction, mahasiswa didorong untuk aktif melalui kegiatan tanya jawab dan praktik olah data statistik secara langsung, sehingga pembelajaran berlangsung 2 arah. Sedangkan pada tahap assessment, saya melakukan asesmen formatif melalui pertanyaan lisan, observasi praktik, dan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung untuk memastikan setiap mahasiswa memahami materi yang sedang dipelajari. Penentuan nilai akhir mata kuliah dilakukan secara objektif dan transparan dengan mengacu pada kontrak kuliah yang disepakati dengan mahasiswa. Adapun komponen nilai akhir mata kuliah terdiri dari praktikum olah data statistika sebanyak 65%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 20%. Berikutnya, mari kita saksikan video praktik pembelajaran mata kuliah statistika pada pertemuan ke-6 pada pokok bahasan uji beda rata 2 kelompok data dengan uji T tidak berpasangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dapat bertemu dalam perkuliahan mata kuliah statistika. Yang pada hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-6. Sebelum perkuliahan kita mulai, saya awali dengan presensi dahulu. Pertama, Saudara Andriansyah Hadir, Pak. Saudara Sarifatun Ada, Pak. Ya. Saudara Muhammad Al-Farisi. Ada, Pak. Latifatul Zahro. Ada. Eva. Bukan, Fatina Mama ya, Fatina Mama ya. Eva tidak hadir kok gitu. Ya baik, masih kok gitu. Nah, saudara, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek uji beda. Topiknya adalah uji beda rata 2 kelompok data dengan uji T tidak berpasangan. Ya, seperti yang sudah saya tampilkan di depan. Di sini nanti tujuannya nanti Anda mampu menyusun dataset untuk olah data statistika dalam format CSV. Kemudian Anda mampu melakukan prosedur uji T tidak berpasangan berbantuan dengan JSP. Kemudian Anda mampu melakukan interpretasi hasil running JSP. Kemudian Anda mampu melakukan penulisan hasil uji dalam format APA. Nah, sebelumnya saya review dulu untuk materi perkuliahan dari minggu sebelumnya ya. Nah, saudara, seperti yang sudah saya sampaikan minggu sebelumnya bahwa desain penelitian eksperimen itu
yang membandingkan rata skor dari dua kelompok data itu bisa dilakukan dengan menggunakan dua macam desain, yaitu rancangan within subject design dengan rancangan between subject design. Ini yang sudah kita perhatikan dari minggu sebelumnya. Rancangan within subject design itu adalah desain yang membandingkan pengukuran rata skor sebelum dan sesudah perlakuan dari satu kelompok. Ini yang biasa kita lakukan, pengukuran pada pretest dan posttest, di mana untuk melakukan uji beda data pretest dan posttest, kita sudah praktek dari minggu lalu ya, kita menggunakan uji T per pasangan ya. Sedangkan pada hari ini saudara, kita akan melakukan praktek pengolahan data yang juga membandingkan rata skor dari dua kelompok data, tapi dari dua kelompok yang berbeda ya. Contohnya adalah kelompok yang menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, di mana nanti saudara untuk melakukan uji beda rata dari dua kelompok yang berbeda, kita menggunakan uji T tidak berpasangan atau independent sample test yang akan kita perhatikan pada hari ini. Nah, kemudian ilustrasinya, jadi saya sajikan studi kasus ya untuk ilustrasi tentang penerapan uji T tidak berpasangan ini. Silakan Anda baca di situ. Jadi ada sebuah penelitian dirancang untuk menganalisis pengaruh mode pembelajaran inquiry terbimbing terhadap motivasi belajar siswa di kelas 10, di mana subjek penelitian ada dua kelompok, kelompok kontrol sebanyak 22 siswa, kelompok eksperimen ya, 22 orang siswa yang menggunakan pembelajaran model inquiry terbimbing, sedangkan kelompok kontrol sebanyak 24 siswa itu yang menggunakan pembelajaran metode konvensional. Dalam hal ini nanti motivasi belajar akan diukur dengan instrumen model ARCS yang dikembangkan oleh Keller 2009. Data skor motivasi ini bisa Anda lihat pada tabel berikut. Pada kolom sebelah kiri itu adalah data dari kelompok kontrol ya, dari kelas yang kelompok kontrol. Kemudian data pada kolom sebelah kanan itu data dari kelompok eksperimen ya, yang menggunakan pembelajaran inquiry terbimbing. Nanti dalam melakukan pengolahan data ada beberapa asumsi yang harus dicek dulu sebelum dilakukan yang namanya uji hipotesis. Pertama adalah data pastikan menggunakan skala kontinu, interval atau rasio. Kemudian data berasal dari random sampling, observasi bersifat independen, sama dengan minggu lalu ya, asumsinya kurang lebih sama. Yang beda adalah asumsi yang keempat dan kelima saudara. Jadi Anda akan memeriksa sebaran distribusinya, mengikuti sebaran distribusi normal atau tidak. Kemudian ini yang berbeda dengan yang minggu lalu ya. Jadi Anda harus mengecek juga varian dari kedua kelompok data itu homogen atau tidak. Nanti akan ada uji statistik yang dibutuhkan untuk uji normalitas data dan uji homogenitas data. Anda bisa lihat nanti pada uji normalitas data, Anda lihat kalau p-value-nya lebih kecil dari 5%, itu artinya sampel tidak berdistribusi normal. Apabila nilai P atau p-value-nya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka sampelnya berdistribusi normal. Yang kedua, pada asumsi homogenitas kita nanti juga ngecek pada nilai P, p-value-nya kalau lebih kecil dari 5%, nanti itu tandanya varian di kedua kelompok itu tidak homogen, berarti ada perbedaan varian di kedua kelompok data. Kemudian apabila nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka itu tandanya tidak ada perbedaan varian di kedua kelompok sampel, artinya varian di kedua sampel adalah homogen. Manakala kedua asumsi normalitas dan homogenitas ini terpenuhi, saudara, maka Anda bisa melakukan uji hipotesis yang disebut teknik statistika parametrik. Nanti uji T-nya itu yang akan kita gunakan apabila kedua asumsi normalitas dan homogenitas data terpenuhi. Namun apabila ada asumsi yang tidak terpenuhi, utamanya pada asumsi normalitas data, saudara, maka Anda tidak bisa menggunakan uji hipotesis dengan teknik statistik parametrik. Anda menggunakan teknik statistika non parametrik. Nanti yang Anda gunakan adalah uji Mann-Whitney. Betul, saudara.
Berikutnya pada uji hipotesis, nanti ada hipotesis 0 yang akan kita uji. Ya, hipotesis 0-nya bunyinya adalah tidak ada perbedaan rata-rata populasi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di mana nanti kita juga melihat nilai P-nya kalau lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan rata-rata populasi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Namun apabila nilai P-nya lebih besar atau sama dengan 0,05 maka H0 gagal ditolak. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata populasi di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nanti saudara apabila terbukti dalam uji hipotesis itu terdapat perbedaan ya rata-rata populasi kelas kontrol dan kelas eksperimen, artinya H0-nya ditolak, maka Anda juga melakukan pengecekan pada besaran efek size-nya nanti dilihat pada nilai Cohen's d, itu yang sudah kita bahas pada minggu lalu ya. Anda bisa lihat nanti berapa cut off untuk masing-masing kelompok Cohen's d-nya nanti. Besaran efek yang kecil itu mencapai 0,2 ya. Besaran efek yang sedang minimal 0,5, untuk besaran efek yang besar itu minimal di angka 0,8. Kemudian apabila nanti Anda menggunakan uji hipotesis dengan teknik non-parametrik uji Mann-Whitney, nanti Anda melakukan uji bedanya pada median, saudara. Jadi bukan pada nilai rata-rata, bukan pada nilai min, ya. Jadi H0-nya bunyinya adalah tidak ada perbedaan median skor di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nanti apabila nilai P-nya lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak, berarti ada perbedaan median skor di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Namun apabila nilai P-nya adalah lebih besar atau sama dengan 0,05 maka di situ kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan median skor kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sama halnya dengan uji T, di sini nanti apabila terbukti ada perbedaan median di kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka nanti Anda juga melihat besaran efeknya. Nanti perbedaannya itu apakah kecil, sedang atau besar, Anda lihat pada nilai korelasi biserialnya. Untuk nilai korelasi biserial, kalau itu 0,1 berarti efeknya kecil, kemudian minimal kalau itu 0,24 efeknya sedang, kemudian apabila minimal 0,37 itu mengindikasikan efek yang besar, efek size-nya cukup besar. Oke, berikutnya saya demonstrasikan langkah kerja untuk melakukan praktek ini, uji beda ini. Ya, jadi data yang tadi Anda lihat, data skor motivasi di kelas kontrol dengan kelas eksperimen, Anda kemas dulu dalam program spreadsheet ya. Jadi nanti Anda buat data melalui program spreadsheet seperti ini, nanti datanya disimpan dalam format CSV ya, seperti biasa yang kita praktikkan di minggu lalu ya. Nah, baik saudara, untuk pembuatan dataset menggunakan program spreadsheet ya, perhatikan bahwa untuk baris pertama Anda gunakan untuk memberi label pada header ya. Jadi untuk kolom sebelah kiri Anda beri nama kelas. Nanti Anda gunakan untuk mengisi data kelasnya, kelas kontrol apa kelas eksperimen. Kemudian untuk kolom skor yang di sebelah kanan Anda gunakan untuk menginput data skor motivasi dari siswa. Kalau siswa dari kelas kontrol Anda masukkan berapa skornya, 63,9, kemudian sampingnya itu Anda beri tanda kelas kontrol ya. Kemudian seterusnya sampai semua data di kelas kontrol dengan kelas eksperimen semuanya sudah diinput, kemudian Anda simpan berkas dalam format CSV. Sudah saya tunjukkan caranya di minggu lalu. Nah, kemudian saudara, langkah berikutnya adalah membuka program CSV tersebut ke dalam program program CSV ya. Ini sudah kita buka datasetnya ke dalam program CSV, kemudian menu yang Anda buka, Anda pilih menu t-test, kemudian classical, kemudian independent samples t-test. Nah, kemudian akan muncul tampilan jendela baru seperti ini. Nah, di sini Anda perhatikan ada icon kelas, ada icon score. Untuk icon kelas Anda masukkan ke dalam grouping variable. Kemudian untuk icon score itu Anda masukkan kepada dependent variable. Nah, kemudian saudara, langkah pertama dalam
pengolahan data statistika, Anda mulai dari deskripsi data dulu. Oleh karenanya, ada beberapa pilihan yang bisa Anda aktifkan di tampilan program JSP ini. Pertama adalah pilihan deskriptif ya, untuk pelaporan rata-rata dan simpangan baku. Kemudian untuk asumsi normalitas dan homogenitas, Anda aktifkan pilihan pada normality, kemudian equality of variances itu. Nah, kemudian untuk pilihan berikutnya yang perlu Anda aktifkan adalah pilihan effect size. Jadi nanti kalau pada pengujian hipotesis terbukti ada perbedaan rata-rata skor di kelas kontrol dan kelas eksperimen, nanti Anda perlu melaporkan berapa effect size-nya. Nah, sudah. Output hasil dari program JSP sudah muncul ya di jendela yang sebelah kanan. Nah, kemudian saudara, nanti Anda lakukan praktek untuk menginterpretasikan hasil running JSP tersebut ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah prosedur ini sudah Anda perhatikan ya. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Oke. Begitu kita lanjut untuk ke bagian lembar kerja mahasiswa kalau gitu. Baik, kita masuk kepada praktek interpretasi hasil running JSP ya. Nah, saudara, langkah pertama dalam pelaporan hasil olah data statistika adalah pada deskripsi data. Jadi Anda diminta untuk melaporkan berapa rata-rata atau min dan berapa simpangan baku dari masing-masing kelompok data. Nah, itu adalah, Anda bisa lihat itu adalah salah satu hasil output dari JSP pada tabel deskriptif. Di situ perintahnya adalah tuliskan berapa min dan standar deviasi di setiap kelompok data. Nah, silakan dari mahasiswa, silakan Anda yang bisa memberi jawaban siapa? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bapak. Ya, silakan. Untuk rata skor di kelas eksperimen ini adalah 78,7 dengan simpangan baku atau standar deviasi adalah 5,90. Sedangkan rata skor tes di kelas kontrol adalah 72,26 dengan simpangan baku atau standar deviasi adalah 5,94. Ya, bagus. Nah, saudara, kalau Anda lihat pada rata skor itu rata atau min di kelas eksperimen 72 dengan simpangan baku 5,9, kemudian rata-rata pada kelas kontrol minnya adalah 72,26, kemudian simpangan bakuannya adalah 5,9. Oke, kalau Anda perhatikan rata-rata pada kelas eksperimen lebih tinggi ya dari kelas kontrol, tapi ini belum bisa kita ambil kesimpulan karena kita belum melakukan uji pada hipotesis. Kita belum bisa memastikan bahwa yang kelas eksperimen itu lebih baik dari yang kelas kontrol. Nah, berikutnya kita menginjak pada bagian uji asumsi. Nah, di situ saudara Anda bisa lihat ada hasil output JSP pada pengujian normalitas dan uji homogenitas. Silakan yang bisa memberikan poin itu. Perintahnya adalah tentukan apakah kedua asumsi terpenuhi atau tidak dan apa dampaknya bila uji asumsi tidak terpenuhi. Silakan yang bisa memberi jawaban. Saya, Bapak. Ya, silakan. Berdasarkan dari hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan data sampel dengan data populasi yang berdistribusi normal. Namun di data di kedua kelompok, data itu mengikuti sebaran distribusi normal, yaitu P sama dengan 0,360. Kemudian hasil uji Brown-Foresti menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan variabilitas data di kedua kelompok data dengan AP sama dengan 0,948. Karena kedua asumsi terpenuhi, maka pengujian hipotesis 0 itu menggunakan teknik statistika parametrik. Bagus, tepat sekali. Nah, saudara bisa Anda lihat pada test of normality Shapiro-Wilk, Anda lihat pada kolom nilai P-nya adalah 0,36 ya, berarti
nilai P-nya adalah lebih besar dari 0,05, maka data pada kedua sampel mengikuti sebaran distribusi normal. Kemudian Anda lihat pada uji homogenitas pada tabel test of equality of variances dengan uji Brown-Forsyth itu, Anda bisa lihat nilai P-nya adalah 0,948, itu lebih besar dari 0,05, berarti memang tidak ada perbedaan varian data di kedua kelompok atau di kedua kelas. Nah, oleh karena asumsi normalitas dan homogenitasnya terpenuhi, maka kita bisa menggunakan uji hipotesis dengan teknik statistika parametrik, yaitu uji T tidak berpasangan atau independent sample t-test. Nah, berikutnya kita menginjak pada bagian uji hipotesis ya. Jadi karena kita bisa menggunakan uji T ya, jadi kita lihat pada output yang pada tabel independent sample t-test. Anda bisa lihat tabel yang seperti itu. Perintahnya adalah tunjukkan berapa nilai P dan bagaimana hasil uji hipotesis. Apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata skor di kedua kelompok data? Silakan yang bisa memberikan jawaban. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Berdasarkan dari data, nilai P di bawah 0,05 dengan H0 ditolak, di mana peneliti memiliki bukti yang cukup kuat untuk menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada efek atau ada perbedaan yang signifikan secara statistik, di mana hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata skor motivasi di kedua kelompok data dengan derajat sedang dengan T44 sama dengan 3,673 dan P lebih kecil dari 0,001 dan D sama dengan 0,337. Ya, oke. Nah, perhatikan saudara, kita perhatikan pada nilai P-nya dulu. Jadi pada kolom nilai P itu P-nya adalah lebih kecil dari 0,01, jadi memang secara otomatis nilai P lebih kecil dari 0,05. Jadi manakala nilai P lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak, berarti ada perbedaan rata-rata skor motivasi pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ya. Nanti saudara dalam pelaporan olah data statistika kita nanti menggunakan format APA, di mana nanti Anda melaporkan T-statistik atau nilai statistik T-nya berapa. Di situ Anda bisa lihat kolomnya adalah 3,673. Kemudian berapa derajat bebasnya Anda lihat pada kolom DF-nya 44. Kemudian Anda laporkan berapa p-value-nya. Kemudian pada besaran efek saudara perhatikan pada Cohen's D-nya itu adalah 1,084 ya, jadi itu besar ya, derajatnya besar karena sudah lewat dari 0,8 ya gitu. Nah, oke. Jadi Anda sudah bisa melakukan pelaporan deskripsi data, uji asumsi, kemudian uji hipotesis, dan sekarang Anda laporkan hasil analisis data ini dalam format APA, di mana tujuannya adalah nanti ini digunakan untuk format penulisan di laporan skripsi atau pada artikel jurnal. Silakan yang bisa memberikan jawaban untuk nomor 4. Baik, saya Bapak. Ya, silakan. Berdasarkan dari praktek pada nomor 1, 2, dan 3, diperoleh bahwasanya analisis data menggunakan uji T tidak berpasangan untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata skor motivasi di kedua kelompok data, di mana hasil uji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata skor motivasi di kedua kelompok data dengan derajat sedang T44 sama dengan 3,673 dan P lebih kecil dari 0,001 dan D sama dengan 0,337, di mana rata skor motivasi di kelas eksperimen dengan M sama dengan 78,7 dan simpangan baku atau standar deviasi adalah 5,90 lebih tinggi dan berbeda nyata dengan rata skor motivasi kelas kontrol, di mana M pada kelas kontrol M sama dengan 72,26 dan SD sama dengan 5,94. Nah, betul. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Nah, jadi saudara dalam pelaporan hasil olah data statistika dengan format APA untuk penulisan karya tulis ilmiah itu memang ada pakem yang harus Anda ikuti. Pertama, Anda harus menyebutkan uji apa yang Anda gunakan. Tadi sudah disebutkan ya, uji T tidak berpasangan atau independent sample t-test. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melakukan uji beda rata dua kelompok data. Kemudian Anda sebutkan hasil uji hipotesisnya. Hasil uji hipotesis
hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata skor motivasi di kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian Anda laporkan juga dari kedua rata mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Di situ tadi disebutkan bahwa rata yang lebih tinggi terdapat pada kelompok eksperimen, sedangkan yang pada kelompok kontrol rata-ratanya lebih rendah. Nah, jadi begitu saudara. Nah, jadi kurang lebih saudara, berdasarkan praktek yang sudah kita lakukan pada hari ini, saya sudah bisa melihat bahwa mahasiswa sudah memiliki kemampuan untuk membuat dataset dalam format CSV, kemudian melakukan langkah kerja uji beda rata dengan independent sample t-test, kemudian melakukan pelaporan hasil analisis data dengan format APA. Jadi kurang lebih itu saudara kesimpulan pada pertemuan pada hari ini, ya. Dan kemudian saudara, tadi Anda sudah melakukan praktek latihan, sekarang saya minta untuk menerapkan hasil latihan tadi pada penugasan. Ya. Jadi ada penugasan yang harus Anda kerjakan, tugas individu, sama seperti halnya penugasan untuk minggu sebelumnya ya. Jadi Anda lihat pada tugas, lihat ini juga ada kasus yang saya sajikan, yaitu ada penelitian yang dirancang untuk menganalisis bagaimana pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan proses sains siswa di sebuah sekolah. Perancangan yang digunakan adalah between subject design dengan dua kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di kelas kontrol menggunakan pembelajaran saintifik, sedangkan di kelas eksperimen menggunakan model inquiry terbimbing. Nanti Anda diminta untuk melihat apakah ada perbedaan skor keterampilan proses sains di kedua kelas. Perhatikan perintahnya, lakukan oleh data dengan berbantuan CSV untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata skor KPS di kedua kelompok data. Anda lakukan pekerjaan pada nomor 1 sampai nomor 9 ya, Anda buat dataset dalam format CSV, lakukan langkah kerja uji T tidak berpasangan di CSV, Anda salin hasil running CSV pada program pengolah kata LibreOffice Writer, kemudian lakukan pelaporan deskripsi data, lakukan uji asumsi ya, tentukan apakah Anda nanti memakai teknik uji parametrik atau non-parametrik. Lakukan uji hipotesis, kemudian buat pelaporan analisis data dalam format APA. Simpan hasil kerja dalam format ODT, kemudian kirim berkas CSV dataset tadi ya, CSV itu, kemudian ODT hasil kerja Anda pada Google Classroom mata kuliah statistika. Di samping bisa Anda lihat saudara, itu adalah data skor KPS dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Anda perhatikan ada satu sel yang saya kosongi. Satu sel yang kosong itu nanti Anda isi dengan angka 50 plus 2 digit terakhir dari NPM masing-masing mahasiswa. Nah, begitu saudara. Baik, sebelum saya akhiri perkuliahan pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, cukup jelas ya? Baik, saudara, terima kasih atas kehadiran saudara pada perkuliahan pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan pada hari dan jam yang sama untuk materi analisis varians. Demikian saya akhiri dahulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.